Sekarang kita akan membuat website yang terdapat di artikel menjadi dalam satu video, dimulai dari menginstal aplikasi Laravel, lalu membuat database-nya, dan membuat model, migration, terakhir kita integrasi ke filament. Oke, mari kita coba, kita mulai. Pertama kita pergi dulu ke direktori di mana aplikasi kita akan diinstal. Lalu sekarang kita akan membuat project Laravel baru dengan nama weblog. Tanpa starter kit, saya biasa menggunakan PHP unit. Tidak perlu membuat repository. Sekarang Laravel lagi diinstal. Sambil menunggu instalasi, kita siapkan dulu database-nya. Di sini saya menggunakan Postgre dan UI yang saya gunakan adalah Postgre admin. Database kita bikin baru, klik kanan, create database, weblog. Oke, save. Sudah ada. Nah, karena tadi database-nya dibuat dengan menggunakan Postgre, maka ketika kita diberi pilihan database apa yang akan kita gunakan pada aplikasi, maka kita akan memilih Postgre. Lalu akan ada pertanyaan apakah kita akan melakukan run database migration. Kita jawab no dulu karena kita belum setting database-nya di file Laravel. Oke, ini sudah. Jadi yang sudah kita lakukan sampai sekarang adalah kita membuat project Laravel baru dengan nama weblog menggunakan database Postgre. Lalu kita masuk ke direktorinya. Kita buka di Visual Studio Code. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah setting database-nya. DB connection-nya menggunakan PostgreSQL, database-nya weblog, tadi username-nya si Banu, dan kita masukkan password-nya. Save, lalu jika sudah kita save environment-nya, kita kembali ke terminal. Oke, sebelum itu kita bahas dulu ya. Ketika kita baru menginstal aplikasi Laravel, maka kita sudah mempunyai file migration untuk user, catch, dan jobs. Juga kita sudah mempunyai model untuk user. Jadi kita bisa mulai untuk migrasi tabel-tabel ini ke dalam database. Kalau kita lihat sekarang, di database kita ini tabelnya masih kosong ya. Belum ada. Nah, baru kita jalankan migration dengan perintah php artisan migrate. Oke. Tabel migrationnya sudah dibuat. Tabel user sudah ada, catch sudah ada, dan job sudah dibuat. Selesai, mari kita cek, kita refresh. Sudah ada ya, catch log, file, job, migration, password, session, and user. Ini adalah default bawaan table-table dari Laravel. Lalu kita buka dulu aplikasinya, kita coba dengan jalankan. Oke, saya menggunakan Heart di sini dari Laravel, bisa dilihat. Nah, ini Heart. Jadi kalau kita menginstal Heart di sini ya, Laravel Heart. Sini silahkan di-download saja, diinstal. Keunggulannya apa? Kita bisa setting penggunaan MySQL, PHP, dan lain-lainnya langsung dari sini. Dan kita tidak perlu kalau kita tidak menginstal Heart, maka kita perlu untuk menjalankan aplikasinya, kita perlu PHP artisan serve. Tapi karena kita sudah menginstal Heart,
kita tidak perlu lagi menjalankan PHP Artisan Serve, tapi kita bisa langsung nama projectnya adalah weblog.test. Ini sudah jalan aplikasi Laravel kita. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat tabel kategori dan post untuk postingannya. Kita buka dulu contekannya, ada di website sibanu.dev. Untuk migration model, oke, ini kategori model kita buat dulu. Kenapa kita membuat kategori model duluan? Karena nanti ketika kita membuat mengapa tabel post dibuat terakhir? Dengan membuat tabel post terakhir, kita dapat memanfaatkan fitur foreign key constraint yang disediakan oleh database. Hal ini akan membantu menjaga integritas data dan mencegah terjadinya data yang tidak valid. Oke, karena nantinya kalau kita lihat dari IRD-nya, kita zoom, oh bisa, oke, kita zoom, tidak mau zoom. Oke, kita lihat di tabel post, dia mempunyai dua foreign key untuk kategori dan author. Untuk author akan mengambil dari user table, itu sudah ada di sini modelnya. Lalu berarti kita akan membuat model kategori terlebih dahulu. Perintah yang kita gunakan adalah ada di sini, oke, di dia. Kita copy, pergi ke terminal, lalu kita ketikkan saja PHP artisan make .2 model, nama model, kategori, lalu min m, strip m. Nah, strip M digunakan untuk ketika kita membuat model kategori, sertakan juga file migration-nya. Kita enter, maka akan membuat dua file, yaitu model kategori dan migration kategori. Kita lihat di Visual Studio Code-nya. Di sini sudah ada model kategori dan migration kategori. Oke. Lalu kita membuat tabel, sebelumnya ketika kita membuat modul kategori ini, model kategori dan migration kategori, tidak serta-merta tabel dibuat di database. Ini kalau kita refresh masih belum ada kategori, karena kita belum menjalankan migration-nya. Untuk menjalankan migration-nya, kita harus buat dulu file migration-nya. Tapi amannya kita membuat dulu modelnya. Kita lengkapi dulu. Kalau dari artikel, berarti yang pertama ditambahkan adalah soft delete. Lalu kita membuat kolom-kolomnya. Protected, fill label, nama kolomnya. Nama kolomnya sesuai IRD yang ada di website, ID, title, dan slug. Kita copy saja. Oh, ini harus title ya kalau di IRD, tapi tidak apa-apa. Nah, kita sudah membuat tabel kategori dengan kolom-kolom name, slug, dan status yang bisa diisi. Tapi ini hanya model logic di dalam Laravel-nya, tidak migration file-nya. Oke. Nah, untuk kategori dia akan membuat otomatis, kita akan membuat slug otomatis dari nama. Berarti kita membuat perintah otomatis protected static function boot. Nah, function boot adalah function yang dijalankan ketika model ini aktif atau dipanggil. Parent boot. Lalu kita membuat static ketika saving function kategori. Oke, ini ya. Nah, kategori, dan di kategori slug. Oke, ini saya kecilin dulu biar terlihat. Nah, oke. Kategori slug. Jadi kolom slug
pada tabel kategori akan diisi dengan string slug yang dibuat dari kategori name. Oke, nah stringnya ini membutuhkan, kita import dulu str dari support str, illuminate support str. Oke, jangan lupa titik koma. Nah ini ya. Jadi ketika kita men-save, maka akan secara otomatis slug akan diisi dari kategori name yang dibuatkan slugnya. Oke, kita tambahkan lagi biar dia tidak berubah-berubah ya. Maka kita tambahkan logic empty Oke, kita akan melakukan pengecekan. Jika slugnya masih kosong, maka kita akan melakukan perintahnya. Kita tambahkan juga atau kita tambahkan juga kondisi di mana kita cek dulu dia dirty ya. Jadi ketika atau kategori is dirty, kategori is dirty ya, is dirty. Oh ini salah, sorry. Gini ya panahnya, is dirty name. Nah oke. Jadi pada perintah ini kita melakukan pengecekan jika kategori kolom slug itu masih kosong, maka kita lakukan ini, atau kalau dia sudah diisi tapi name-nya itu berubah, is dirty. Jadi is dirty itu pengecekan apakah kolom yang kita define itu terdapat perubahan value. Jika terjadi perubahan value, maka is dirty-nya true. Oke, nah itu ya. Nah, nanti kita buat juga relation dengan tabel post, tapi karena kita belum buat model postnya, maka kita skip dulu buat relationnya. Kita akan pindah ke file migration. Nah, di file migration tinggal copy saja. Tadi ya, di file migration itu berarti ada kolom nama, name dengan tipe string, slug dengan tipe string, lalu ada status. Nah, statusnya ini kita set propertinya kolom type sebagai enum, sehingga dia bisa kita define value apa yang bisa aktif, option apa, yaitu aktif dan non-aktif, dengan default value aktif. Oke, ini saja untuk migration dan model kategori. Kita jalankan dulu perintahnya. Oke, sebelum itu kita buat dulu perintah untuk tabel post. Kita bikin lagi di sini. Perintahnya adalah php artisan make model seperti tadi, post min m. Maka akan membuat dua file, model post dan migration post. Oke, kita kerjain dulu postnya. Seperti tadi, kita tambahkan soft delete public protected variable. Nah, nama kolomnya apa saja kita copy saja karena agak panjang ya. Ada banyak. Tapi kita akan buang dulu kolom embed karena kita akan pakai untuk tutorial kali ini. Tapi kalau kalian mau nambahin silahkan. Seperti tadi kita
bikin otomatisasinya. Ketika tadi kalau di kategori kita punya ini ya, punya isi Slack yang otomatis, pun ini sama. Di kolom post kita juga buat protected static function boot. Oke, dengan isi parent boot. Oke, sama ya. Pertama kita bikin logic untuk membuat slug. Jadi kita seperti tadi, if empty post slug atau post is dirty, kolom title-nya, lalu kita isi perintahnya adalah post slug string slug. Ini ya, kita panggil dulu use str di illuminate support str. Nah, sama ya, artinya ketika kita melakukan creating, membuat posting baru atau updating, kita pakainya jangan creating deh ya, kita pakainya saving aja. Saving itu berarti kalau update pun masuk ke saving ya. Kalau creating itu hanya pembuatan row pertama kali, tapi saving itu ketika kita update datanya, itu akan dipanggil juga, akan dicek juga. Jadi ketika kita melakukan save, akan dilakukan pengecekan apakah slug-nya kosong atau title-nya kotor, ada perubahan ya berarti tadi. Lalu kita bisa tambahkan juga baru pembuatan slug-nya terjadi. Selanjutnya kita melakukan otomatisasi untuk menambahkan author ID. Jadi kalau kita ingat ya, setiap postingan akan mempunyai satu author ID. Nah, kita akan membuat otomatis ketika dia melakukan pembuatan atau saving lagi, boleh saving post, maka dia akan mengisi author ID. Nah, dengan cara kita tambahkan di sini kita pakai creating aja ya. Kalau di sini saya contohinnya dengan creating. Jadi ketika membuat role baru, dia akan memasukkan author ID dengan ID user yang sedang login. Nah, ini kita pakai bantuan auth dari support facade. Ini ya. Jadi dengan begini kita sudah mempunyai otomatis pembuatan slug dan pengisian author ID dari ID user yang sedang login, session ID yang sedang login, session ID user ya, bukan session ID-nya. Sekarang kita balik lagi ke model kategori dan kita akan membuat relation dari kategori dan user. Kita akan menambahkan function di sini, public function post has many has many-nya belum ke include has. Kenapa pakai has many, nanti kita lihat ya. Ketika kita berbicara tabel kategori, maka tabel kategori untuk satu kategori ID bisa mempunyai banyak artikel. Jadi
Untuk kategori, misalnya kategori website, tentu saja kategori bisa mempunyai beberapa postingan kan, has many posts. Maka kita bilang return this has many posts dari model post. Oke, nah ini adalah relationship antara kategori dengan post. Ini penting karena nanti kita akan membutuhkannya ketika kita mulai masuk ke filament. Lalu di tabel post kita juga membuat public function kategori kategori ya, kategori belongs to return this kategori. Nah, oke. Sekarang kita menambahkan relasi antara setiap postingan hanya mempunyai satu kategori. Kalau tadi satu kategori bisa mempunyai banyak postingan, tapi satu postingan, satu artikel hanya bisa mempunyai satu kategori, belongs to satu kategori. Begitu juga dengan user. Satu postingan hanya bisa dipunyai oleh satu user. Function author tadi namanya. Belongs to. Oke. Ini ya, jadi di model kita sudah selesai, udah lengkap, dan di model kategori juga kita lengkap. Sekarang kita pindah ke migration untuk postingan. Oke, kita cek dulu karena panjang ya. Jadi kita copy saja dari yang sudah ada. Migration file untuk tabel post. Oke, ada di part 4. Membuat migration file untuk tabel post. Nah ini ya, ini ada banyak, kita copy saja. Oke, penjelasannya ada di artikel, kalian bisa baca. Nah, untuk migration file postingan, kita punya title dengan tipe string, slug string, body dengan long text, berarti dia panjang. Foreign key ini enum sudah kita bahas, string dan timestamp ini bawaan, soft delete karena kita menggunakan soft delete. Berarti ada dua ya, ada dua yang kurang di sini. Jangan set null tapi cascade. Oke. Apa foreign ID itu? Kita cari di artikel. Foreign ID, oke. Foreign ID adalah ID foreign key yang di-generate otomatis dengan constraint. Jadi di dalam postingan ada dua foreign key. Yang pertama dari tabel user dengan nama kolom author ID dan tabel kategori dengan nama kategori ID. Ini ya. Author ID constraint terhadap tabel user, kategori ID constraint terhadap kategori user. Nah, itu saja yang perlu diperhatiin dalam pembuatan migration file. Nah, sekarang kita sudah punya model, kita sudah punya migration file, berarti kita tinggal menaruhnya, membuatnya masuk ke dalam database dengan perintah migration. Kita jalanin lagi php artisan migrate. Sudah dibuat ya kategori table dan post table. Kita lihat, refresh dari 11 kategori dan post. Oke. Sampai sejauh ini kita sudah siap untuk membuat website blog kita. Lalu bagaimana caranya kita memasukkan konten? Nah, kita butuh halaman admin. Nah, jika kita membuat halaman admin sendiri, maka
waktu yang diperlukan untuk membuatnya sangat lama. Untuk itu kita menggunakan pluginnya PHP Laravel. Itu yang bernama Filament. Silahkan dibuka di filamentphp.com. Kita langsung saja. Di sini saya sudah menambahkan juga, belum, oke. Belum ada nih artikelnya. Kita lihat dari dokumentasinya Filament. Kita pindahin dulu terminalnya biar bisa kiri kanan. Oke. Jadi untuk membuat halaman admin menggunakan Filament, yang pertama kita install dulu pluginnya menggunakan Composer Require Filament. Kita tambahkan dulu. Plugin Filamentnya sedang diinstal, pastikan koneksinya cukup bagus karena mereka menggunakan koneksi internet untuk mendownload dan menginstal. Ada banyak ya. Oke, ini selesai. Filamentnya sudah terinstall, tapi kita tetap belum bisa menggunakan halaman admin. Belum ada ya, belum dibuat. Atau kita tidak menggunakan admin tapi spanel. Jadi spanel ini adalah URL yang akan digunakan untuk halaman adminnya. Oke, untuk itu kita install panel. Kita install panelnya. PHP Artisan Filament install panel. Nah, tadi kan kita tidak pengen pakai admin ya, tapi pengennya spanel, kita masukin. Nah, what is the ID? Ini maksudnya adalah URL yang akan kita gunakan untuk halaman admin. Kita ganti jadi spanel, enter. Karena oke, ini sudah ada, sudah terinstall panelnya. Sekarang kita coba buka. Sudah bisa ya. Nah, sekarang kita sudah punya halaman login dari panel kita, tapi kita belum punya user yang bisa login ke sini. Untuk itu kita menggunakan PHP Artisan make filament user. Kita jalanin lagi perintahnya. Siapa nama usernya? Banu. Email addressnya tes email tesibanu.dev. Passwordnya password bintang 1. Oke, sudah dibuat usernya. Kita bisa masuk ke halaman ini, tes sibanu.dev dengan password bintang 1, sign in. Oke, nah kita sudah bisa masuk ke halaman panelnya, tapi kita tidak punya resource yang kita butuhkan untuk membuat form mengisi itu. Nah, sebenarnya Filament sudah menyiapkannya. Kita coba dengan kita install menggunakan ini ya, PHP Make Filament Resource. Kita pergi lagi ke terminal. Kalian bisa lihat di sini ada ya. Di artikel Filament ketiga versi 3, menambahkan Filament versi 3 project level 11. Kita install. Nah, sekarang kita akan mulai dari tabel kategori dulu, atau tabel user deh, karena user juga sudah ada. Kalau kalian pengen tahu apa saja yang ada di sini, kita tambahin ya, help. Help. Make filament resource option name generate ya. Kita akan membuat kita akan generate min.g. Kita ulang lagi, kita copy. Nah, apa bedanya menggunakan generate dan tidak? Kalau kita menggunakan generate, maka semua kolomnya akan dibuatkan formnya sama dia. Berarti kita tambahin min.g.
make filament artist, PHP artisan, make filament resource user G. Kita jalanin. Oke, sudah dibuat. Apa yang berubah? Apa yang ditambahkan oleh filament? Nah, filament menambahkan resource pada folder app, filament, resource, user resource ya. Nah, ini sudah dibuat, ada di sini app, filament, resource ya. Di kolom resource, di sini sudah ada user resource. Tapi kita tidak akan mengubah apa-apa yang ada di user resource, tapi kita akan merubah apapun yang ada di tabel ini, user resource, file user resource. Nah, kita lihat apa perubahannya kalau kita refresh. Oke, kita sekarang sudah ada menu user, yang kalau kita lihat itu sudah ada list usernya, dan sudah lengkap ya, ada edit, ada kolom yang di hide, lalu ada pembuatan usernya ya. Oke, kita akan ulangi perintah yang lainnya, perintah tadi dengan model yang lain, model post, dan terakhir model kategori. Oke, kita restart, kita refresh. Oke, sudah ada ya. Jadi di post sekarang kita juga udah punya new post, semua kolomnya sudah terbuat, dan kategori semua kolomnya sudah dibuat, tinggal create aja. Oke, kalau kita cobain, nah oke, kita akan rubah sedikit di kategori karena tadi kita sudah membuat kategori itu otomatis membuat slug, maka kita tidak perlu lagi kolom slug di sini. Nah, kita rubah ada di kategori resource, di bagian form, untuk slugnya kita hapus. Oke, sekarang kita refresh. Oke ya, sudah tidak ada. Nah, statusnya itu karena enum dan mempunyai pilihan, kita tidak akan menggunakan text input, tapi kita pakai select. Nah, untuk select, kita harus memberikan opsinya. Nah, kita lihat di form builder, select. Oke, nah select itu butuh option, jadi kita pilih option. Optionnya ini disesuaikan dengan maksudnya sudah tidak perlu ya. Nah, optionnya itu disesuaikan dengan migration yang kita buat untuk kategori. Kategori di sini enumnya ya, yaitu aktif dan not aktif. Not aktif, aktif. Kita balik lagi ke kategori resource. Kita sesuaikan di sini not aktif. Yang di sini aktif, kita buang satu, kita save, lalu kita ganti opsinya not aktif. Oke, kita save, lalu kita lihat lagi, sudah jadi select ya. Oke, kita coba dengan membuat website untuk nama kategori. Oke, kita bisa memberikan label pada kolomnya ya, label. Oke. Nah, labelnya adalah nama kategori. Oke, kita refresh. Ini ya, nama kategori. Kita beri nama website. Dan kita create. Oke, sudah terlihat create. Kita klik, sudah terbuat ya. Slugnya otomatis, statusnya aktif. Oke, itu saja. Kita edit sedikit juga untuk post. Kita hilangkan slugnya. Kita hilangkan slugnya untuk tabel post. Oke, sorry, resource-nya kita kehilangan. Post resource. Untuk slug ini kita buang karena dia sudah otomatis di handle oleh modelnya ya. Oke. Nah, kategori dia sudah ada ya, ngambil dari kategori. Nah, dia
melakukan relationship. Oke, kita beri space dulu biar kelihatan perbedaannya. Sorry, ini table salah di form ya. Nah, ini ya. Auto juga sudah tidak perlu, walaupun dia ada pilihannya kita bisa bikin, tapi karena kita sudah membuat otomatis, auto ready kita bisa buang. Nah, untuk kategori dia akan mengambil dari tabel kategori, model kategori yang ditampilkan adalah name-nya. Nah, ini ya seperti kategori name. Oke. Sudah. Status kita rubah juga. Status tidak menggunakan text input, tapi kita akan pakai select dan menambahkan option. Max length sudah tidak perlu. Options kita copy aja dari kategori tadi, polanya sudah ada. Options, option, dan enumnya kita sesuaikan dengan file migration dari post, yaitu draft dan publish. Oke, kita close dulu yang udah nggak pakai post resource. Publish di sini draft, di sini publish. Oke, kita restart. Oke, thumbnail, body. Oke, nah thumbnail ini karena kita akan mengambil file, itu kita bisa menggunakan file upload. Oke, kita lihat di sini file upload apa saja yang perlu disiapkan. Contohnya nggak perlu ya, multiple. Oke, image ya. Kita taruh saja dulu sini karena dia file upload tidak butuh image. Oke, kita lihat sudah selesai. Kita coba buat. Namanya adalah test article. Untuk body kita rubah dulu, sorry. Nah, body itu kita menggunakan rich editor. Kita copy aja dari sini, rich editor. Body, bukan text area tapi rich editor. Lalu kita tambahkan toolbarnya. Sebenarnya kalau tidak ditambahkan juga tidak apa-apa. Kita langsung refresh saja. Oke, ini ya. Jadi namanya test article. Ini test article, kategorinya website, statusnya publish. Lalu kita pilih cari gambar. Oke, selesai. Lalu kita create. Nah, kita lihat ke halaman postingan, sudah tercreate. Test artikel, Slack-nya otomatis, autornya dari nama user yang login. Oke, demikian untuk saat ini pembuatan website blog. Nanti kita akan lanjutkan dengan video untuk menampilkan postingan ini ke halaman depan website kita. Yang sekarang masih defaultnya Laravel. Demikian tutorial kali ini, kita akan berjumpa lagi. Dadah!